Lalu yang lansia itu yang bagaimana katanya ya Bapak dan Ibu? Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Coba acungkan tangannya yang usianya 60 tahun ke atas. Wow, hampir semua. Sekarang saya tanya lagi, yang usianya 59 tahun ke bawah. Oh, ada juga ya. Nah, katanya yang 59 tahun ke bawah, tapi di atas 45 itu masuk pralansia. Ya, gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu, betul. Lansia itu mengalami atau merasakan adanya perubahan fisik. Contohnya penurunan metabolisme. Metabolisme itu apa Bapak dan Ibu? Metabolisme itu pencernaan ya, berkaitan dengan pencernaan dan daya serap terhadap gizi dari seseorang. Kekuatan otot. Aduh, ayeuna mah gampang capek ya, misalkan Bapak dan Ibu teh banyak yang sakit gitu ya, lutut-lutut, misalkan sendi-sendi, penglihatan, banyak yang sudah rabun, misalkan pendengaran, ada yang sudah mulai hawar-hawar gitu ya kedengarannya itu, dan daya tahan tubuh. Bapak dan Ibu merasakan ini semua? Oke. Kemudian perubahan mental, daya ingat menurun, sering hilap, HP teh di mana, kacamata teh di mana gitu. Betul begitu Bapak dan Ibu? Tapi jangan sampai lupa suami teh yang mana, istri teh yang mana gitu ya, gitu. Kemudian lebih mudah cemas dan merasa kesepian. Kemudian ada perubahan sosial. Banyak yang memasuki masa pensiun sehingga peran sosialnya bergeser dari produktif ke pengabdian dan kebijaksanaan. Kalau ingin kita panjang umur, bahagia, relation, ini hasil Harvard University. Tapi sesungguhnya 14 abad yang lalu Islam itu sudah merumuskan. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, lama jejak peninggalan hidupnya, kembangkan silaturahmi. Jadi sungguhnya Islam itu dari teoritis sudah lebih unggul 14 abad yang lalu. Ini lebih mempertegas saja bahwa Islam, nilai-nilai Islam ini dari sisi sains ini tidak bertentangan. Coba, kenapa ibu memilih suami? Ada yang memilih anak? Saya tersedia dengan suami. Jadi kalau saya punya anak-anak sudah memiliki kehidupan sendiri. Jadi kenapa saya, walaupun saya ini sudah tidak ada, saya tidak. Ya, suami. Jadi ibu ternyata suami yang paling, jadi bapak istri. Ya, oke. Kalau begitu ini ada progresnya ya, untuk terima kasih untuk tangisnya. Ini bisa ya. Jadi ibu itu memilih suami ya, karena ternyata yang bisa memandikan mayat ibu, mayat kita itu adalah suami. Anak laki-laki kan nggak bisa, ya. Paling bisa anak perempuan kan suami. Yang nyemokin ibu pasti suaminya, gitu. Anak, itu Bu ya. Ibu akan menambah teman-teman, menambah keakraban dan kekeluargaan bersama lansia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Eis Eti Rohayati MPD, Rektor IKIP Siliwangi sekaligus Ketua ICMI Orda Cimahi. Hari ini, Minggu 7 Juni 2026, Madrasah Lansia Husnul Khotimah mengadakan sesi kajian yang keempat bertempat di Aula Geraha Pancabakti IKIP Siliwangi. Harapan kami melalui Madrasah Lansia Husnul Khotimah ini akan menjadikan para lansia di Kota Cimahi menjadi lansia yang bahagia, bermakna dan berdampak. Tadi dari beberapa sesi terlihat bahwa beberapa lansia memiliki aktivitas yang memang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mereka juga telah menjadi andil dalam lingkungan hidup di Kota Cimahi melalui pemilahan sampah, untuk urban farming dan sebagainya. Demikian, semoga para lansia di Cimahi dengan adanya Madrasah Lansia Husnul Khotimah ini benar-benar menjadi insan yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Harmoni, hari ini telah dilaksanakan Madrasah Lansia di IKIP Siliwangi. Madrasah Lansia di IKIP Siliwangi memiliki kekhasan tersendiri karena IKIP Siliwangi adalah sebuah institusi pendidikan di mana memberikan pemahaman khusus, memberikan perilaku khusus dalam kajiannya di bidang pendidikan khusus untuk lansia. Acara Madrasah Lansia di IKIP Siliwangi ini dikategorikan pada bagaimana lansia untuk tetap bahagia di masa tua, lansia untuk tetap berkarya di masa tua, lansia untuk terus bersilaturahmi dan bermanfaat dan berdampak di masa tuanya ini. Kemudian juga ciri khas dari acara yang diselenggarakan di IKIP Siliwangi ini adalah bagaimana membangun kolaborasi ya antara ICMI kemudian IKIP Siliwangi dan komunitas lansia sehingga mereka tetap bahagia dan tetap juga bermanfaat gitu ya. Hal-hal yang menarik yang menurut saya bisa disampaikan adalah bagaimana kolaborasi di lansia ini ketika melakukan game-game yang dilaksanakan di sini gitu ya. Game-game yang dipandu oleh para dosen dari program studi BK sehingga program studi bimbingan konseling sehingga mereka menjadi bahagia ketika mengikuti acara, tetap ceria, ada unsur cerianya, unsur sedihnya, unsur marahnya dan kemudian melempar semuanya itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, menjadi sesuatu sampah yang dibuang semua kekecewaan itu sehingga peserta membawa hati dengan lapang, hati dengan bahagia, hati dengan keinginan untuk bermanfaat dan berkarya. Mudah-mudahan semakin tua semakin bahagia dan usia semakin panjang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.